Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Halo, balik lagi di podcast Kotak Masuk Kembangkan wawasan dengan canda. Waduh Niko, kita langsung ada bintang tamu nih Nik. Kita spesial nih hari ini mendatangkan bintang tamu nih Bang. Kemarin bintang tamunya yang ngomongin pangan. Ngomongin pangan, kenyang kita kan? Kenyang. Habis kenyang biasanya apa tuh Bang? Ya sekarang harus tidur dan jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Nah ini berhubungan sama asuransi nih Bang. Wih, jadi hari ini sorry nih, ini namanya dulu dong Nik. asuransi namanya ya. Jadi langsung kenalin aja nih. Jadi kita ngundang hari ini tuh Adi Pranata. Oh, panggilnya? Adi ya. Mas Bro. Gila Instagram Mas Bro banyak tuh pasti tuh Nik. Jadi Adi ini adalah FVP produk dari sebuah insurance technology. Ih canggih. Boleh disebutin gak nih? Boleh. Namanya Apa? Pasar Polis. Pasar Polis. Oke. Jadi kalau asuransi itu kan biasanya dekat dengan kata-kata polis gitu kan. Pasti. Nah ini pasar. Jadi kebayangkan tuh kira-kira. Rame ya? Rame. Gue sih ngebayangin sih ibu-ibu yang jualan asuransi jadi di aplikasi ya sekarang ya. Betul. Oke. Bang Adi gimana bang? Kabar sehat bang? Siap, sehat. Wih, Thank you. Ini teman dari mana nih? Ya udah lama kan gak ngundang sesama jaket kuning kan. Ini dia. Jadi ini dari Depok juga nih. Dari Depok juga. Tapi yang ini lebih keren badannya daripada semua teman-teman lo yang Depok yang pernah kesini. Soalnya udah pernah kan Bang Upil udah pernah kesini. Oh, Upil. Nah, Kesini. terus si siapa lagi? Bang Virus tuh yang kerja di Virus tuh. Adi Tiarian. Aditya Oh, Ria. Ara. Oke. Ini yang paling sterek nih Nik, badannya Nik. Benar. Memang dia suka ini Berantem. bantu-bantu. Bonek. Tapi seangkatan Bang Adi sama Niko. Seangkatan. Dari Surabaya juga. Domisili juga dari Surabaya dulu. Wih, Jadi nih, gokil. jadi kalau mau dibikin podcast Surabaya ini lagi. Bisa ya. Bisa lagi. Nah, itu dia. Tapi Bang Adi mungkin sebelum kita nanya terkait pasar polis bisa diceritain dulu nggak kenapa bisa masuk ke dalam usaha seperti itu? Lulus kuliah apa langsung buat atau gimana Bang? Oke, correct. Thank you. Jadi sebenarnya kejebak bro. Jadi jurusan gua nih akuntansi. Ya kita akuntansi. Akuntansi. Cuma ini akuntansi. Cuma ini akuntansi yang benar. Oh gitu. Dia lurus. Kalau gua belok-belok bro. Jadi gua lulus tuh join di Gojek dulu. Oke. Zaman awal-awal kantor masih di Kemang. Oh, Terus awal ya, bener-bener awal awal. angkatan 2 lah kalau bahasanya anak-anak. Terus bokap gua kan dari Surabaya juga. Jadi ini kerja apa nih startup gitu kan. Terus akhirnya coba deh corporate gede, ya udah gue coba resign, patuh kepada orang tua, joinlah Samsung. Widih. Sama role-nya sama di product management gitu. Nah, terus ternyata gue nggak betah, bro. Ternyata di situ Samsung ini kalau pakai analogi it's like a BUMN-nya Korea. Jadi sangat BUMN-nya birokratis, semuanya terstruktur, rapi, kurang bisa nih. Nah, akhirnya juggling lagi, ya udah gue balik ke startup, akhirnya join Shopee, OVO, terus barulah ke sini. Jadi memang passionnya di startup, lalu sekarang karena accounting finance background-nya, jadi fokus ke dunia fintech. Which is salah satunya asuransi produknya gitu. Gitulah ceritanya. Ini nyambung nih Bang sama Iya. kebutuhan dan kegelisahan gua nih. Apa? Cobalah, ngomongin langsung lah. Karena kan gua udah setahun ini kan kuliah kan. Ya, betul. Tidak ada penghasilan. Kalau dulu sebelum kuliah kan kerja dibayarin kantor asuransinya, ada allowance medical juga kesehatan gitu kan. Sekarang kan nol nih gitu. Nah, dan punya anak sekarang kan gua. Jadi gua mulai mikir gimana nih cara beli asuransi ya. Gitu. Gua bukannya apa ini gue terbuka aja ya masalah asuransi. Ya. Gue kadang takut dibego-begoin gitu loh. Ya. Kita juga pernah dulu ada narasumber kita terkait asuransi juga loh Nik. Ada. Makanya itu gue belajar tuh. Dia kan bilang kan tuh shieldnya itu kan perisai kita itu. Perisai, kan, perlindungan lah gitu. Jadi dia ngasih tahu kalau beli asuransi itu gak usah terlalu overpower lah gitu loh. Beli asuransi itu kan udah di cover sama kantor. Ya udah lu lengkapin dengan asuransi kritis ya. Jiwa atau penyakit kritis. Iya, penyakit kritis. Nah, itu dulu. Kalau masih ada sisa budget dari gaji bulanan, tambah lagi. Jadi sifatnya bukan memberatkan tapi bare minimumnya aja tuh udah cukup sebenarnya gitu. Nah, cuman waktu itu kan gue masih kerja nih gitu.
Sombong. Inilah teman-teman kalau kesombongan di korporat ya kan. Pas jadi mahasiswa balik lagi. Iya, nah ini sekarang gue punya kegelisahan, makanya pas banget gue ngundang narasumber Iya. kan, biar cocok. Kita sekali konsultasi di weekend ini nih. Gimana Bang Adi dengan kayak kasus Keniko ada masukan nggak? Oh siap. Jadi sebenarnya kita backstep dulu nih bro. Kita harus ngerti bahwa asuransi itu ini sepengetahuan gue ya, Iya, disclaimer. Mungkin gue salah dan gue juga nggak yang paling jago asuransi. Iyalah. Gampangnya ada 3 tipe asuransi. Gitu kan. Yang pertama tadi udah disebutin itu namanya asuransi jiwa. Ya. Gitu ya. Itu sertifikasinya perusahaannya juga berbeda dengan asuransi yang kedua yaitu asuransi umum. Sorry, emang ada sertifikasinya ya? Iya. License-nya beda, sertifikasinya juga beda. Kalau umum itu kita familiar lah, asuransi mobil, travel, apalagi gadget, nah itu umum, rata-rata lifestyle. Nah, terus yang ketiga baru ini asuransi kesehatan, health benefit, employee benefit. Jadi di luar BPJS gitulah. Ya. Jadi bayangin aja kalau asuransi itu dibaginya 3 itu aja kalau pakai cara gua ya. Nah biasanya orang akan lebih prioritas yang jiwa, karena kan terkait dengan mohon maaf sakit, hidup mati kayak gitu kan. Nah terus yang sifatnya kalau dalam kasta agama itu kan opsional atau sunnah gitu. Ya. Nah itu yang umum tadi kayak kita punya mobil, kita beli asuransi mobil dan sebagainya. Sorry Bang, penyakit kritis masuk yang mana? Nomor 1, 2, 3? Gua kurang paham tapi ada yang masuk di jiwa, ada yang masuk di employee benefit. Penyakit kritis itu ya? Oke. Setahu gue di jiwa deh harusnya sih ya, kayak gitu. Nah gitu, jadi kita tahu dulu nih kita butuh apa, kayak gitu sih. Apakah butuh untuk asuransikan harta benda kita? Apakah butuh untuk mengasuransikan diri Jiwa kita. Nah itu skala prioritasnya ada di situ. Ini lebih clear. Gitu. Ini clear nih. Coba dari situ nih dasarnya gimana nih? Nah, pertanyaannya gue sebagai orang awam ini bagaimana bisa dapat pengetahuan dan juga akses ke produk asuransi yang tadi ada kekhawatiran juga gue takut dibego-begoin gitu. Nah ini interesting bro, karena menurut gue sepanjang gue nge-handle financial product itu asuransi ini yang paling challenging. Hah? Gimana tuh? Masa sih? Iya. Dibandingin kartu kredit Bang? Wah ini lebih challenging. Gue Gitu kartu ya? kredit pernah di company sebelumnya. Jadi ini karena gue menemukan satu bisnis model yang menurut gue menarik. Satu asuransi ya, selling more, ya kan, but claimless. Nah kalau gue jadi perusahaan asuransi kan, of course gue kan jualan banyak nih, tapi kalau bisa claim rasionya kecil. Nah itu menurut gue, wah gila ya, ada bisnis model kayak begini, itu challenging. Iya bantunya kan doa Bang. Kadang kan claimless itu dengan doa yang benar jadi sehat kan ya. Iya atau enggak kita cari customer yang memang sudah sehat, middle up income lah ya. Income. That's why sorry kayak analogi teman gue yang agent life insurance yang tajir-tajir gitu, gue tanya, bos gede banget bos duit lu. Iya bro, ini networking. Apa itu artinya? Ya lu cari customer yang memang sifatnya middle up. Mereka makannya udah sehat, udah tajir, pasti dia beli cuma for the sake of protection aja. Tapi mereka jarang ngeklaim. Makanya bonus gue gede banget. I'm selling more but claimless. Kayak keren nih. Sorry Bang, kalau boleh tahu agen itu rata-rata ya ketika dia deal, misalnya Niko nih deal nih sama agen asuransi A lah kita bilang lah ya. Si agen itu dapat berapa lama? 3 tahun kah atau gimana? Langsung instan di depan? Instan di depan atau gimana? Soalnya kita berdua sama-sama nggak tahu nih. Iya. Beda-beda. Beda-beda ya? Tergantung produknya. Kalau jiwa dia bisa hampir setahunan, 2 tahunan gitu dia dapat tuh. Setiap tahun kita bayar dia dapat terus? Yes, correct. Kalau misal beri asuransi kendaraan atau travel ya begitu lo transactionnya successful lo akan dapat komisinya. Oh langsung? Langsung. Dan kalau gue travel lagi gue bayar dia dapat lagi? Iya gitu dan itu beda-beda. Sorry berarti aplikasi yang T depan yang burung putih itu kan ada tuh asuransi perjalanan? Iya. Oh iya tahu. Itu kan lo kalau nggak kliknya lu matiin tuh kan jalan langsung billingnya. Benar. Gue pernah pakai juga. Maksudnya gue pernah keklik kan? Bukan keklik. Jadi kepo gue. Kan ya paling berapa sih? Berapa puluh ribu? 140 ribuan ya, lah. masih puluhan ribu lah gitu. Terus ya udah gue klik. Terus gue eksekusi untuk totalnya termasuk akomodasinya. Habis itu gue dikirimin polisnya. Iya. Gue juga sama. Bener. Itu yang one shot itu dapat komisi langsung. Bisa. Jadi rata-rata ya gue buka-buka aja. Tapi nggak semuanya memakai proporsi yang seperti ini. Jadi kalau travel insurance itu rata-rata di market itu kasih komisinya itu bisa diangkat 20-30% dari premium price.
Tapi setahu gue ini memang udah diatur OJK juga Yes. kan. Udah dalam, Betul. jadi nggak bisa sembarangan Oh sebenarnya. iya, maksud gua tadi yang dibilang kan agen-agen asuransi itu ngeliatnya orang kayak kita lah Nick. Iya. Kita misalnya middle lah, bukan middle up ya. Middle, ya. Middle. Kita bisa bayar tuh asuransi travel itu, karena kita udah punya asuransi yang lain kan. Iya. Itu kan lumayan 20% bro. Iya, benar. Kalau kendaraan mobil gitu ya, paling tinggi gue pernah lihat tuh 50. Dan sorry bang, 50. ini gua agak melebar dikit lagi ya. Iya. Berarti tuh asuransi iPhone, asuransi Iya. Samsung yang puluhan juta itu tuh gila juga dong itu kan. Kenapa kita pas beli gadget kan langsung sekarang kan, Pak nggak sayang Pak diasuransiin sekarang. Iya, Betul, iya. betul, Ini kalau asuransi ada yang total loss loh Pak. betul, Gue langsung mikir kan, iya juga ya gue beli handphone bisa 22 juta bang. betul, Kan sama kayak beli motor kan logikanya ya. Benar-benar. betul. Dan dia langsung dapat segitu tuh. Bisa jadi lah ya, more or less lah ya. Oh sorry, ini dari premium price-nya ya. Jadi Iya, kan harga asuransinya bukan 20 juta. 20 juta Iya, kan harga harga HP-nya. barangnya, iya. Nah, tapi asuransinya Bisa paling ya, 2-3 jutaan lah. ya 500 500 ribu. 500 ribu. Kalau 500 ribu, 500 ribu lah. Gadget Nggak, protection iya, iya, segitu iya. lah ya. Gitu. Karena sama gue dulu juga nggak ngerti bro asuransi. Akhirnya ya gue terpaksa harus ambil sertifikasi asuransi. Oh, lu Ada tuh ada? ya? Ambil. Itu Apa tuh? Apa tuh? Ya Asuran- kalau dia kan udah terkenal bang, CFA level 3 bang. Nah ini udah Nih gua mention ya. mengerikan ini kalau dia Mengerikan ini. ya. Buku-bukunya dikasih ke gue susah gue ya? baca. Enggak, gue cuma sorry bang. Tolong mention Nico ya. Dia udah open to work ya teman-teman ya. Tolong. CFA CFA level 3 nih. akuntansi garis lurus ya. Nah kalau sertifikatnya apa bang? Asuransi. Asuransi itu ada beberapa. Jadi ada asuransi umum beda sertifikasinya sama asuransi jiwa dan sebagainya gitu kan. Kalau di Indonesia A3IK, A2IK jadi Ajun Ahli Asuransi apa ya? IK-nya gue lupa. Tapi kalau jiwa IJ. Jadi Ajun Ahli Asuransi Jiwa gitu. A3IK, A2IK kayak gitulah. Tapi udah pemerintah lah yang punya sertifikat. BNSP. Oh, BNSP. Betul. Clear lah berarti bukan cetek-cetek lah ya. Itu yang diuji apa ya? Maksudnya sertifikasi itu atas apa ya? Atas kompetensi Ya, apa tuh? kayak ujian CFA bro, ada modul-modulnya. Jadi menghitung berapa nilai premi gitu kan maksudnya? Ya ada, oke. kayak gitu. Dan di situ yang menarik ya, karena gue juga nggak jago-jago bener, tapi gue suka ada satu piramida yang gue lihat, kayak begini cara menentuan premium price. Harga premi itu ternyata ada piramidanya. Gampangnya dibagi 4 lah. Ada yang dibuat marketing, jadi fee-nya 25% itu marketing cost. Oke. Terus ada Itu di atas apa di bawah tuh? Kalau Di bawah itu dong. piramida. sama aja. Oke. Jadi atas bawah yang penting 25%. Oke, yang penting Terus 25%. ada proporsi buat klaim 25%. Oke. Yang 2 gue lupa. Gitu, sorry. Operation kali ya, operation bisnis itu 25%. Jadi sebenarnya kalau gue hitung-hitung sebenarnya harga premi itu cuma 50%. Tapi harga buat selling add-onnya sebagai marketing bisa juga 50%. Gitu. Makanya teman gue yang agent, kalau sesama agent nih, sesama orang yang ngerti asuransi, bos berapa harga preminya? Let's say 1 juta gitu. Ya kasih gua 500 lah bro, kayak gitulah. Kan harga teman, nggak usah lo cari cuan dari Ini gue akhirnya mikir Gitu. nih, soalnya beberapa kali gue di lama asuransi kantor nih, gitu caranya. Nah itu dia makanya kekhawatiran gue tuh itu. Maksudnya gini, gue kan tahu ini sebenarnya praktek umum ya. Praktek komis ini praktek yang sangat umum sekali. Sebagian orang malah jadikan ini tuh mata pencarian gitu kan. Nah, Iya. kemudian kita kan kadang-kadang sebagai konsumen kan kalau bisa costnya serendah-rendahnya dong gitu. Tapi sorry nih, lo kalau cari yang rendah juga ya, gue pernah dapat nih bang. Nih sekalian kita sharing aja ya bang ya. Asuransi kesehatan kantor nih, gue deal, Nah. murah banget. Tapi pas nanti ngeklaim segala macam, Banyak dokumennya, susahnya susahnya tuan, bukan main. repot men. Masa lu udah berobat nih di IGD nih, Pak kurang 20.000 Pak buat biaya administrasi. Lu lagi di IGD suruh bayar 20.000 lu Iya. bete nggak? Nah coba balik lagi, gue pas bayar yang agak lebih mahal lagi tahun berikutnya gue ganti tuh, naik level lagi, lumayan baik lah. Tapi memang harganya udah 50% di atas yang kemarin. Ya. Ada kualitas lah ternyata Iya, sih. iya. Nggak, tapi di luar kualitas bang. Maksud gua tadi kan bicara piramida nih. Iya ya. Nah ada nggak kemungkinan atau cara untuk ya jangan dicas ke gua 25% komisi dong gitu loh. Oh. Di situ maksud gua, bukan dari sisi kualitasnya Tahu, gitu. Coba Bang Adi Iya. lah. Bisa bro, minta aja. Jadi biasanya kita minta cashback. Jadi misal harganya 5 juta gitu ya. Gue punya mobil, terus harga asuransi gue, let's say asuransi X, harganya 5 juta. Gue di lama agent gitu ya.
bos harganya berapa? 5 juta kayak gitu. Ya kasih diskon dong. Aman bos, nanti lo bisa bayar aja dulu 5 juta, nanti gue kasih lo cashback gitu. Nah biasanya kalau sesama orang asuransi akan ngerti cara mainnya. Karena jarang kita, ya langsung aja lah bayar cuma 2,5 lah. Jangan lah bos, kayak gitu lah. Atau lo kayak asuransi kayak gue juga nih, asuransi jiwa tapi ada unit linknya. Ya. Jadi gue bayar misalnya 18 juta nih. 2 tahun, gue udah bayar tahun pertama 18, tahun kedua gue udah bayar 18 kan. 10 juta bisa gue tarik. Itu yang paling gue hindari, unit link sebenarnya. Ya tapi kan seenggaknya gue bayar 2 kali kan, asuransi jiwa gue preminya 1,5 M. Nah tapi itu tergantung preferensi lo sih. Gue sih nggak pernah tertarik ya ambil unit link. Kalau ya. gue kemarin lumayan karena gue hitung-hitung daripada gue bayar 18 sama 18, 10-nya bisa balik. Ya. Gitu. Jadi nggak mati. Kalau nggak ada unit linknya mungkin lo turun nih jadi cuma 10 juta doang nih. Tapi 10 jutanya mati, kepake nggak kepake. Unit Gitu link sih. itu yang ada unsur investmentnya itu ya. Iya. Unsur Atau menurut saving Abang Adi gimana tabungan. Bang? Kalau ada unit linknya Bang? Wah, gue kurang jago bro di asuransi jiwa tuh, karena unit link itu lebih complicated lagi tuh. Oh lu mengambilnya yang kesehatan tadi ya? Gue di umum. Oh yang di umum Ya, ya? kalau yang sekarang tempat gue kerja ini lebih ke asuransi umum. Oke, berarti Gitu. kalau kita ngomongin pasar polisi mau episode yang sekarang atau nanti nih? Boleh sekarang aja. Ah, oke. Jadi Kalau- sebenarnya ini terserah ya, Mas Bro mau Ya. bahasnya dalam konteks tempat kerja atau mau secara general gitu. Nah, gue penasaran sebenarnya insurance technology gitu ya. Itu bedanya apa sih sama asuransi umum konvensional yang kita pahami gitu? Apakah Oke. itu produk asuransi berbeda atau tuh sebenarnya lebih kayak marketplace aja gitu? Correct. Sebenarnya sama aja bro produknya. Jadi kalau asuransi konvensional biasanya kan lu datang ke tempat asuransinya terus lu beli langsung, Ya. atau enggak lewat agentnya. Iya Gitu sih. kan. Tapi kalau pakai insurtech itu sebenarnya channelnya kita bisa via agent juga, atau enggak kita bisa via brokernya langsung. Oke. Nah ini kemudahannya kalau insurtech itu lo tinggal buka appsnya, lo bisa compare sendiri mana asuransi yang cocok buat lu, sama kayak lu di let's say apa E-commerce gitu ya? e-commerce gitu. Ih, Jadi seru banget. jadi kalau lo beli let's say tiket pesawat, Ya, ya. lo kan bisa brandnya compare. Maskapai mana yang Sama, cocok? insurtech juga gitu. Jadi lo bisa lihat langsung harganya, terus benefitnya apa aja, tanpa menunggu si agentnya kasih atau si asuransinya kasih. Dan tadi deskripsi asuransi umum yang ada di pasar polis tuh buat barang elektronik ada. Ada mobil Ada. travel, Oke. gadget, Gadget. properti. Oh, properti masuk juga Iya Bang? umum, properti itu umum iya, gitu. Oke. Jadi kalau di tempat kerja gua itu sebenarnya grup. Kita punya 2 entity. Yang pertama broker, which is kayak marketplace. Ya. Lo bisa beli semua asuransi di kita, lo bisa compare sendiri. Kita juga sudah punya asuransinya sendiri. Kita punya underwriting company-nya. Kayak gitu. oke. Jadi sama kayak gua ngejualin barang orang lain, tapi gua juga jual asuransi gua sendiri. Iya ya, kayak misalnya kita ke minimarket, Yes, ada ada gula, gula yang merek minimarket itu juga Yes, gitu. kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi sebenarnya gampangnya lebih bedanya di channel aja, bro. Di channel. Tapi kalau dari ininya experience-nya gimana? experience-nya bisa lebih cepat. Kayak gitu. Karena kadang-kadang polisnya langsung terbit dalam waktu let's say hitungan menit kayak gitu. Karena langsung terbit kopi polisinya. Terus semua bentuk dokumen yang lo bisa compare juga ada gitu. Jadi nggak berkertas-kertasan lagi lah. Ya. Kalau klaim gimana? Susah nggak? Sama juga. Sama juga. Jadi biasanya gini, insurtech itu mainnya biasanya ya ada 3 channel. Yang pertama broker, which is lo jualan barang orang lain, terus bisa compare, lo bisa pilih. Oke. Terus yang kedua ini namanya B2B partnership. Yang tadi lo bilang, gue beli di Traveloka, terus ada add-on asuransi, itu B2B bro. Jadi kita kayak asuransi tempat gue bekerja sekarang, Pasar Polis Group ini, kita juga B2B. Kita nge-support misal lo beli HP di platform X, terus ada add-on device, itu kita. Terus lo beli ojol, ada asuransi pengiriman, Benar. itu juga kita. Oke. Kayak gitu. Nah itu sifatnya kan add-on, karena uniqueness yang kedua ya untuk asuransi ini, orang Indonesia itu kurang punya rasa urgensi untuk beli asuransi. Gue mau beli asuransi itu kurang dibandingkan dengan gue mau beli investment. Beda, vibe-nya beda. Iya, benar. Terus yang kedua, emang ada orang yang bilang, gue punya asuransi loh. Itu jarang banget. Pasti lebih enak, gue punya investasi nih. Nah,
adu cuan nih. Bukan, karena di sisi trending sosial media nih, orang lebih sombong sekarang dia punya saham. Dibandingin dia punya asuransi. Betul. Padahal sebenarnya kalau dia punya asuransi, dia takutnya bilang, gue punya asuransi nih. Si Moses jadi agen asuransi nih sekarang. Itu yang sekarang hinggap di kepala gua gitu. Udah apa ya, mungkin stereotip orang ya Bang ya. Tapi bener, kalau gua sekarang ketika udah kita resign gini nih kayak, udah jadi wirausaha ya. Itu proteksinya menurut gua penting banget loh. Tadi ya, kesehatan. Jiwa. Sama yang barang nih gue baru kepikiran. Kalau mobil Bang itu di foto-foto juga atau gimana Bang? Betul, di foto-foto. Foto ya? Kadang juga cuma video aja. Jadi live video terus nanti asesornya akan lihat ada existing damage atau enggak kayak gitu sih. Terus karena biasanya kan kalau kita pakai asuransi yang konvensional ada orang datang. Yes. Nah itu kan ribet. Nah InsurTech salah satunya nggak perlu ada visit, tinggal video call aja live. Termasuk rumah tadi juga sama ya? Kayak gitu. Coba liatin bagian depan Pak, kayak gitu. Diliatin, terus kita lihat, oke, aman, kayak gitu. Ya karena kemudahannya menurut gue di mungkin generasi kita lah ya, milenial ini ya. Ketika misalnya lo nih ke Singapura nih, lo punya aset apartemen, lo mau for good, kan lo PR nih. Manggil lagi 1, 2, 3 agen. Sekarang lo tinggal pakai InsurTech ini. Gue akhirnya paham sih. Jadi kayak misal lo punya mobil di Jayapura. Iya gitu. benar. Ya kan jarang agen yang mau kesana terus mau ini visit gitu sih. Betul. Jadi mempermudah aja. Nah itu kalau misalnya gua mau klaim tadi, ini klaimnya itu atas nama company-nya atau company ini kan tadi kan lu bilang kita masuk ke aplikasi itu bisa compare gitu kan. Nah itu berarti kayak gimana tuh? Gue cukup ngasih tahu gue sama pasar polis nih atau pasar polis nanti sifatnya hanya ngebantu administrasi, gue harus tetap ngasih tahu ini asuransi pilihan gue nih. Gitu. Nanti yang betul yang kata lu. Jadi tetap lu in touch-nya sama si asuransinya. Kayak gitu. That's why marketplace itu cuma memberikan komparasi aja harga, benefit dan sebagainya. Terus Anda silahkan pilih kayak gitu kan. Misal pilih asuransi X, ya sudah nanti waktu ngeklaim lo bisa ke asuransi X langsung atau lo bisa minta bantuan ke broker juga. Gitu. Jadi tergantung, tapi rata-rata orang langsung ke asuransinya. That's why ada channel ketiga yang namanya aplikasi yang sifatnya direct to customer. Jadi tiap-tiap asuransi punya apps-nya sendiri. Jadi mau lo beli lewat agent, mau lo beli lewat marketplace. Kalau asuransi lo X, lo tinggal download app-nya asuransi X, lo bisa klaim di situ. Jadi channelnya 3 itu tadi bro. Lewat agent, lewat marketplace atau B2B yang kayak tadi add-on, terus yang terakhir untuk retention, customer retention, lu download aja aplikasi si asuransinya. Tapi biasanya orang Indonesia masih heavy on agent secara data ya. Karena apa? Karena kalau beli di agent gue tinggal in touch aja sama satu agent. WA gitu ya. WA terus, bos gue mau ngeklaim urusin dong, nah gitu. Gitu sih. Kita nggak se-advance seperti yang di United States. Di sana semua orang bisa tuh operate by themselves via app gitu. Ya karena mereka mau baca Bang. Betul. Ya kalau kita mau nyuruh. Di sana biaya tenaga kerja kan mahal. Jadi bro. didorong tapi semuanya ada tuh pakai aplikasi gitu. Tapi ada lucu juga ketika gue interview orang gitu ya. Bang kenapa gak mau beli asuransi? Ya elah bang, gue beli mobil aja cicilan. Cicilan aja gue udah ngap-ngapan bayarnya. Lo tambahin lagi asuransi. Itu interesting karena orang Indonesia memang agak sensitif kalau ada penambahan harga gitu. Iya benar. Tapi kejadian juga, menurut gue kalau dia cicilan, udah cicil nih, lu nggak pakai asuransi, lu gila sih. Itu dia. Iya dong, karena menurut gue kalau lu udah kredit, ya lu harus punya proteksi. Sebenarnya yang butuh proteksi itu perusahaan leasingnya. Iya, cuma kan maksudnya kan tapi yang bayar bayarnya juga gila juga maksud gue. Siapa tahu dia punya di kontrak sama leasingnya nih, ekskut asuransi loh. Lo mau ngomong apa? Betul. Makanya kan kayak gini-gini nih ya nunggu berapa tahun lagi lah ya. Mungkin kalau milenialnya udah jadi generasi yang bisa mutusin, berubah juga sih mindsetnya sih. That's why biasanya kalau bayar cicilan langsung ditambah biaya asuransinya, nggak di breakdown gitu. Ini biaya asuransi, ini biaya cicilan, langsung aja gitu satu ya. paket. Tapi dari yang pasar polis ini Bang, produk umum yang paling digemarin itu yang mana Bang? Of course, gampang. Mobil di Indonesia tuh banyak banget. Benar. Pasti car insurance. Anjir. Jadi setelah dia selesai nyicil, kalau udah selesai nyicil kan sebenarnya kan asuransinya udah nggak melekat lagi kan. Biasanya kan sama tuh 3 tahun, 3 tahun nyicil, 3 tahun asuransi. Jadi paling banyak ya untuk extend itu tadi pengen dapat best dealnya dari situ ya. Yang kedua ya kalau sifatnya corporate property, pabrik-pabrik
Nah, lu kan ada itu tuh. gitu. Udang. Iya. Udang Bisa tuh. kayak gitu. Terus yang terakhir ya sifatnya lifestyle, kecil-kecil harganya tapi volumenya gede. HP, Iya sih. travel, Itu yang gue bilang tuh. Oh, karena elektronik. Iya benar. Orang tuh takut main iPhone-nya kebaret. Nah itu dia. Takut. Itu. Hilang tuh takut. Harganya berapa? Gitu. Karena bukan masalah iPhone-nya juga, Nick. Udah nyesek semua data di situ kan. Benar. Mau nggak mau mereka segangannya ya udahlah gue nyesek tapi gue nggak rugi uang. Betul. Gitu. Jadi dia bisa beli lagi kan. Oke, nah mungkin terakhir ya. Tadi kan Mas Bro udah jelasin kan kelebihan-kelebihannya Insurtech dari proses aplikasinya gitu ya, pengajuan aplikasi cepet, terus nggak ribet lah pakai video apa segala macam, kalian pun cepet. Ada lagi nggak yang lain yang kelebihan Insurtech yang mungkin perlu juga diedukasi nih teman-teman kita nih? Harga. Harga Biasanya ya, kita oke. kasih marketing promo. Harganya juga iya dong. Kita bahas tuh. Ada marketing promonya ya bang ya? Pasti tiap-tiap itu. Bisa nggak tuh ada kayak bla 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 garis miring podcast kotak masuk, tadi kita dapat komisi bang. Oh iya kita bisa jadi agennya berarti. Bener. Bercanda. Nanti kita omongin nanti lah. Bisa bro, aman. Terus bang selain marketing promonya bang? Apalagi ya? Udah sih top 3-nya itu sih. 24 jam nggak bang? Sorry kalau untuk respon segala ya, macam. ya pasti ada yang pakai chatbot kayak gitu. Oke. Jadi virtual assistant. Jadi klaimnya lo bisa ngechat langsung virtual assistantnya, terus tiba-tiba klaim lo langsung ke submit, atau lo download appnya lo Iya, submit klaim sini. Tapi intinya 3 lah. Yang pertama lo bisa beli lebih cepat. Iya. Karena tadi nggak perlu visit dulu baru keluar polisnya. Yang kedua klaimnya juga lebih cepat karena nggak perlu kayak apa ya, semua dokumen harus di submit hard copy dan sebagainya. Jadi bisa via aplikasi terus soft copy dan sebagainya. Yang ketiga of course harganya kayak gitu. Oke. Kalau gue dari terakhir nih pertanyaan gue juga. Kalau investasi kan ada OJK yang ngawasin bang. Kalau asuransi ada siapa bang? OJK juga. OJK juga Ada ya. OJK Jadi juga. pasar polis juga diawasi Yes. oleh OJK ya. Yes. Oke, jadi teman-teman gak usah Aman, takut aman. nih. Aman kan bro? Sekarang bro. Aman. Tenang gue. Tinggal Tenang nanti lah ya. kita habis podcast, ntar gue transaksi lah. Ah ya siap. Kalau yang asuransi yang under pasar polis group itu namanya asuransi untuk semua. EUS. Apa gitu? Nama nama asuransi Oh, kita. nama asuransinya. Asuransi untuk untuk semua. EUS ya. Ya, Tapi tapi daging ya, daging stick IUS gitu, Angus IUS. Gitu. tapi nama brandnya itu Tap Insure. Jadi kalau apa namanya car insurance namanya Tap Auto. Oke. Kalau travel namanya Tap Travel. Supaya sekali tap lu bisa selesaiin semua masalah lu gitu. Ini nih, yang gini-gini nih. Yang ngebuat kita harus kerja keras. Oke, thank you Bang Adi untuk episode Siap. ini. Thank you. Jangan lupa Siap. juga untuk teman-teman kita ada link Saweria. sama QR code Saweria. Kalau berkenan nih bisa support kita juga ya, biar kita juga makin semangat lah. Iya dong. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Ciao. Bye-bye. Bye-bye.